takut akan Tuhan menjawab begini. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dan mengabdi kepadanya. Ini jawabannya. Jadi roh takut akan Allah membuat kita yakin bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan dan mengabdi kepadanya. Kalau membaca latihan rohani Santo Ignatius, nih ada Romo Mariono di belakang itu seorang Yesuit. Ada arah dasar di dalam latihan rohani Santo Ignatius pada nomor 23 itu dirumuskan dengan sangat tajam. Tidak mengendaki kesehatan lebih daripada sakit. Kan secara manusiawi aneh ya. Kita ini kan berharap selalu sehat. Maka kemana-mana membawa tolak angin misalnya. Tetapi di dalam arah dasar itu rumusannya begitu. Tidak mengharapkan kesehatan lebih daripada sakit. Kalau sakit itu memang memuliakan Tuhan, tentu saja maksudnya begitu. Tapi intinya seluruh hidup manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dan mengabdi kepadanya. Dua kata itu berbeda. Memuliakan Allah dalam pengabdian tentu saja bisa, tetapi kalau mau dibedakan, kita memuliakan Allah di dalam doa-doa kita, dalam ibadah. Dan kita mengabdi Allah di dalam tindakan-tindakan kita, misalnya ikut membangun kebaikan bersama. Itu anugerah yang pertama. Yang kedua adalah roh kesalehan. Mudah menerjemahkan ini, memahami ini. Kalau kita membaca ajaran gereja, roh kesalehan, roh kekudusan, roh kesucian. Jawabannya roh ini membantu kita untuk menyadari bahwa kita ini dipanggil dengan panggilan yang sama. Itulah ajaran gereja. Rumusannya begini, semua orang dalam status dan kedudukan apapun, dalam jalan hidup apapun dipanggil untuk panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, kesempurnaan hidup Kristiani. Jadi roh kesalehan membantu kita untuk itu. Panggilan dasar kita adalah bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Itu panggilan hidup dasar. Caranya bagaimana? Itu bermacam-macam. Ada jalan hidup berkeluarga, ada jalan menjadi biarawan, biarawati, ada jalan menjadi imam, semuanya sama. Nah, panggilan inilah yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus di dalam anjuran apostolik yang judulnya bersukacita dan bergembiralah. Panggilan menuju kesempurnaan kesucian dalam hidup dalam zaman modern ini. Ini pantas untuk dijadikan bahan renungan juga, bahan pembelajaran. Yang ketiga adalah roh pengenalan akan Allah. Roh pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah ini penting. Karena apa? Menurut saya, faham kita tentang Allah itu akan sangat menentukan watak kita, akan sangat menentukan keputusan-keputusan kita. Saya kira contohnya banyak. Yang sering saya pakai sebagai ilustrasi bahwa faham akan Allah itu bisa bermacam-macam, dan kalau fahamnya salah, kita bisa kacau, hidupnya bisa kacau. Sudah sering saya ceritakan lagi apa enggak ya?
Saya senang menceritakan ini karena mudah dipahami. Di kisah tentang seorang anak yang akan makan permen, dia tahu ibunya menyimpan banyak permen, tetapi dia tahu juga kalau dia minta kepada ibunya pasti tidak akan diberi. Maka dia diam-diam mencuri permen itu, yakin bahwa ibunya tidak melihat. Ternyata ibunya melihat. Maka anak itu didekati oleh ibunya dan ditanya, "Dek, kamu tadi tahu apa enggak? Ketika kamu ambil permen ibu tanpa izin, Tuhan Allah ada di situ dan melihat kamu." Anak itu menjawab, "Tahu ibu." Terus apa yang dikatakan Tuhan kepadamu? "Oh, Tuhan menyuruh saya mengambil 2," katanya. Di balik kisah yang agak konyol ini ada 2 faham tentang Allah. Fahamnya ibu itu, Allah itu menakut-nakuti. Allah melihat kamu dan melihat kamu akan menghukum kamu. Anak itu mempunyai faham yang sama sekali berbeda. Allah itu maha baik, Allah itu maha pemurah. Maunya ambil 1 disuruh ambil 2. Allah yang membebaskan. Atau tanpa sadar, faham tentang Allah ini juga seringkali kita rumuskan di dalam sambutan. Khususnya sambutan mengenai ketika ada pelayatan. Pernah mendengar apa enggak sambutan yang berbunyi begini? "Semoga Allah membalas, memberikan ganjaran kepada almarhum dengan ganjaran yang setimpal dengan amal baiknya." Pernah mendengar apa enggak? Ada yang pernah, ada yang tidak. Sering kali saya dengar. Itu gambar atau faham Allah yang seperti apa yang begitu itu? Memberi ganjaran yang setimpal dengan amal baiknya. Ini Allah pedagang ini. Jadi saya bayar berapa, dia kasih apa. Rumusannya mestinya kalau gambaran Kristiani, gambaran Katolik, semoga Allah memberikan ganjaran sesuai dengan belas kasih-Nya yang tanpa batas. Ini baru Katoliknya begitu itu. Pada tahun 2005, Paus Benediktus menulis 1 ensiklik. Itu tahun pertama masa kepausannya. Rumusannya Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Dan di dalam pengantar beliau menulis begini, di zaman ketika banyak orang atas nama Allah membenarkan kekerasan, dendam, bahkan pembunuhan, faham tentang Allah yang adalah kasih sangat penting untuk zaman kita ini. Tergantung. Jadi kita mohon roh pengenalan akan Allah. Kalau Paus Fransiskus ditanya, Bapak Suci Paus Fransiskus atau Paus Fransiskus, menurut Anda Allah itu siapa? Ada 1 buku yang menjawab pertanyaan itu. Nama Allah adalah kerahiman. Itulah yang dia alami ketika beliau berusia 17 tahun. Sampai ketika beliau meninggal sebagai paus. Ini vandelnya seperti ini. Rumusannya Allah adalah kerahiman dalam bahasa Latin. Maka kita dapat berjumpa dengan seorang paus yang mempunyai pribadi seperti itu. Karena pengenalannya beliau tentang Allah dan pengalamannya beliau tentang Allah, yaitu Allah itu kerahiman. Yang keempat adalah roh keperkasaan. Itu artinya memberikan keberanian. Oleh karena itu besok pada hari Pentakosta, kasula yang dikenakan oleh para pemimpin ibadah pasti merah, lambang keberanian. Dan keberanian itu paling jelas di mana? Paling jelas di dalam diri para martir.
yang memberikan hidupnya tanpa takut, dibunuh dengan gembira. Kalau ada kesempatan, silahkan mengunjungi ke galeri kemartiran Santo Andreas Kim Tae-gon di Paroki Puspagading, Gereja Kim Tae-gon. Baru dibuat, diresmikan 10 hari yang lalu, Galeri Kemartiran Santo Andreas Kim Tae-gon. Bagus sekali tempatnya. Bisa untuk berdoa, bisa untuk rekoleksi, bisa untuk macam-macam. Untuk menimba keberanian dari orang kudus itu. Yang kelima adalah roh nasihat. Roh nasihat ini apa? Jawabannya teoritis gampang. Roh nasihat ini akan selalu membantu kita untuk berusaha memilih yang baik dan yang benar. Tidak hanya memilih yang gampang dan yang menyenangkan. Contohnya mana? Contohnya banyak. Kalau contoh dari kitab suci, satu kisah di dalam Kisah Para Rasul, sejak awal gereja itu dianiaya. Nah, ketika dianiaya mereka berdoa. Doanya apa? Doanya tidak mohon dibebaskan dari penganiayaan, tetapi mohon keberanian untuk terus memberitakan firman. Inilah yang disebut roh roh nasihat. Jadi tahu persis apa yang diminta dalam situasi yang konkret. Yang keenam adalah roh pengertian. Roh pengertian ini membantu kita untuk memahami pelan-pelan masuk ke dalam seluruh kebenaran. Ini tidak gampang. Jadi misalnya ya gampangnya salib. Salib itu kan realitas yang sangat banyak bisa ditafsirkan kemana-mana. Dulu orang Yunani meminta tanda. Orang Yahudi memandang salib sebagai batu sandungan. Orang Yunani salib itu kebodohan. Tetapi bagi Paulus salib adalah ekspresi dari ungkapan wujud dari kasih Allah yang sempurna. Kan beda-beda ya pengertiannya. Yang satu itu bodoh, yang satu itu sandungan, skandal, yang lain ini adalah wujud dari kasih yang sempurna. Penderitaan itu apa? Penderitaan itu beban. Penderitaan itu hukuman Allah karena dosa. Paulus mengatakan enggak seperti itu. Saya bersuka cita dalam penderitaan untuk melengkapi yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Beda banget. Dan yang terakhir, anugerah ketujuh, anugerah roh yang ketujuh adalah roh hikmat. Saya merumuskannya, memandang segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Tidak gampang, kita mempunyai kacamata sendiri-sendiri, mempunyai mata sendiri-sendiri. Harapannya roh hikmat membantu kita untuk melihat sesuatu dengan kacamata Tuhan. Dan saya suka dengan simbol ini, nggak kelihatan dari situ kan? Nah, saya tempel di sini sejak tahun 2015 ini. Ini adalah logo ketika Paus Fransiskus memaklumkan tahun suci luar biasa kerahiman Allah. Yang menarik adalah ini ada dua orang, yang satu di depan, yang satu di belakang. Nanti bisa dicari di Google. Dua orang, tetapi matanya cuma 3. Yang di depan kelihatan matanya 2, yang di belakang itu matanya cuma 1. Yang satu ada di mana? Yang satu ada di belakang matanya Yesus.
pesannya, karena Yesus adalah wajah kerahiman Allah kan, pesannya adalah kita yang ada di belakang ini, kita kan pengikut Yesus, maka di belakang. Diharapkan kalau memandang realitas hidup manusia, itu tidak hanya dengan kacamata kita sendiri, tetapi sekurang-kurangnya satu mata kita menggunakan mata Yesus, yang ketika melihat penderitaan hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Itu roh hikmat. Jadi bagaimana? Sudah cukup, sudah lama, sudah lelah pasti yang mendengarkan. Saya hanya mau mengatakan yang sebetulnya yang paling dasar yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan di depan, kita selalu berelasi dengan orang lain. Kita setiap hari berjumpa dengan orang yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, apa makna perjumpaan itu? Apakah perjumpaan itu hanya lewat begitu saja, atau perjumpaan yang semakin bermakna dalam arti meneguhkan saya pribadi dan mendekatkan saya pada Allah? Nah, kita belajar dari perjumpaan antara Bunda Maria dan Elizabeth. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kardinal atas pengajaran pagi ini dengan tema Misteri Perjumpaan Maria mengunjungi Elizabeth. Saya bersilakan Bapak Kardinal untuk ke tempat duduk dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, nanti tanya jawab ini saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian, dari mungkin Romo ataupun Suster, 3 menanya terlebih dahulu. Nanti disebutkan nama dan dari paroki mana. Silakan Bapak Kardinal untuk diminum kopinya dulu. Ada penanya pertama, kedua dan ketiga, ya. Silakan Ibu yang sebelah sini dulu. Selamat pagi Bapak Kardinal. Saya dari Paroki Taman Galaksi Bartolomeus. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Katarina Tiara. Ibu Katarina dari Paroki Bartolomeus Taman Galaksi. Bartolomeus Taman Bekasi. Galaksi. Oke. Pertanyaan saya, mengapa Kidung Maria disebut Magnificat, sedangkan Kidung Zakaria disebut Benedictus? Karena saya baru masuk Katolik 2010, Bapak Kardinal. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, kita tampung dulu untuk pertanyaan pertama. Penanya kedua, tadi dari sisi sebelah sini ya? Oke, silakan Ibu. Ya. Selamat pagi, saya dari Paroki Paskalis. Saya Suster Anas, saya mau ini apa? Mohon maaf Bu, dengan namanya Bu? Suster Anas. Suster Anas. Saya mau sedikit ini apa? Lagi saya masih masuk di dalam paroki asal saya di Tanjung Priuk. Itu jika bulan Maria itu kan bergiliran ke rumah-rumah ya. Itu 1 bulan itu penuh, malah bahkan ada yang tidak dapat untuk giliran rosario keliling, gitu, keliling ke rumah-rumah. Tapi yang saya tidak tahu ya, apa mungkin beda-beda atau zamannya sudah tidak lagi seperti dulu. Sekarang yang ada, yang saya dengar dan saya lihat itu mungkin seminggu hanya 2 kali tiap lingkungan, Sabtu dan Minggu, atau bahkan 1 kali. Saya tidak tahu apakah sekarang zamannya sudah
berubah atau masih adakah yang seperti saya alami waktu zaman saya masih di lingkungan sendiri, itu 1 bulan itu malah bahkan ada yang tidak kebagian untuk rosario di rumah-rumah. Dan apakah ada Bapak Uskup ya, ada idealnya itu apakah ada kalau untuk rosario di lingkungan saat bulan Maria itu idealnya seperti apa gitu, maksudnya apakah tiap hari diisi atau memang sekarang memang zamannya sudah seminggu 2 kali atau seminggu sekali seperti itu. Terima kasih. Baik, Suster Anas, Bapak Karina mau menjawab yang pertama dulu atau mau cari yang ketiga dulu? Yang pertama. Ibu, Magnificat itu kata pertama di dalam Kidung Maria dalam bahasa Latin. Jadi kan dalam bahasa Indonesia jiwaku memuliakan Tuhan. Itu kalau bahasa Latin Magnificat anima mia Domino. Jadi hanya bahasa saja Ibu. Seperti lagu Tuhan kasihanilah kami, kan judulnya Tuhan kasihanilah kami. Hanya itu saja. Demikian juga Kidung Zakaria disebut Kidung Benedictus karena kata pertama adalah terpujilah Tuhan Allah Israel. Jadi terpujilah itu bahasa Latinnya Benedictus. Ya, hanya itu aja Ibu. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Latin. Kalau soal doa rosario mungkin yang ditanyakan, yang mesti ditanya itu pastor-pastor paroki masing-masing paroki ya. Bukan saya. Jadi semua pasti tergantung dari bagaimana bulan rosario itu mau dirayakan di masing-masing paroki yang berbeda-beda. Ketika ada dorongan yang kuat, rasa-rasanya tidak terlalu sulit untuk mengadakan perjumpaan-perjumpaan seperti itu. Meskipun tidak bisa dibayangkan zaman sekarang sama dengan tahun 60-an. Jakarta macet. Kalau doa rosario kan sore hari ya, belum sampai di rumah karena jalannya macet, sementara dulu enggak seperti itu. Jadi ada macam-macam faktor yang mempengaruhi. Baik, sudah terjawab Suster? Baik, terima kasih. Yang ketiga, saya buka Bapak dulu yang di depan. Okay. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak Kardinal, saya dengan Franz Janova dari Komunitas De Amoris. Menarik buat saya ketika mempelajari pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Kardinal bahwa Roh Kudus harus dimohon kedatangannya secara terus-menerus. Roh Kudus tidak datang dengan sendirinya. Pertanyaan saya adalah, apakah pada saat Raja Salomo diberikan kesempatan meminta sesuatu dan diberikan kebijaksanaan, itu sama dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita semua? Terima kasih. Ada yang mau membantu menanggapi? Iya, ini pertanyaannya susah bukan main ini. Jadi masalahnya begini, menurut perjanjian baru, Roh Kudus itu kan dianugerahkan oleh Yesus. Ya. Nah, ketika Raja Salomo menjadi raja yang begitu bijaksana, itu harus dimengerti bagaimana, begitu ya, Pak ya. Padahal Yesus belum ada pada zamannya Salomo. Terus ada Roh Kudus apa enggak? Jawaban yang sederhana begini. Kalau yang tidak sederhana nanti mengikuti kuliah teologi Bapak ya, yang beberapa semester. Sederhananya begini.
Kalau kita berbicara mengenai waktu, itu memang waktu yang tergantung dari tahun dan sebagainya ya. Tapi coba saya baca saja satu ayat di dalam kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Nah sekarang, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Itu di dalam kitab Kejadian sudah ada roh Allah yang melayang-layang, dan roh itu yang menciptakan. Jadi kita itu berbicara, memang kita kan terikat waktu. Ada zaman A, zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Tetapi untuk Allah, untuk roh Allah, Allah ada sebelum dunia ada, Allah abadi, roh inilah yang menciptakan dunia dan sebagainya. Jadi itu termasuk kalau dijelaskan begitu, mungkin secara logika bisa dipahami. Tetapi tetap saja Allah itu adalah misteri. Jadi ketika kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan iman, termasuk Roh Kudus yang diutus oleh Yesus, kita mesti menyisakan satu tempat untuk misteri. Kalau tidak, Allah itu bisa dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, sama dengan sejajar dengan saya menulis atau berhitung 2 kali 2 sama dengan 4, namanya bukan Allah lagi. Ya kan? Kalau Allah itu hanya dijelaskan sejelas-jelasnya dengan pikiran manusia, ya dia bukan Allah lagi. Kira-kira jawabannya secara sederhana seperti itu, Bapak ya. Jadi roh itu ada sebelum ada waktu, roh Allah. Dan Yesus Kristus kan ada, kalau membaca kitab Injil Yohanes bab 1, coba mungkin baik kita baca ya. Yohanes bab 1 ayat 1, itu kan jelas sekali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Baru kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi adanya sebelum adanya segala-galanya. Tetapi pada suatu titik sejarah, ia menjadi manusia. Bagaimana? Sudah terjawab, semoga terjawab ya. Baik, terima kasih. Jangan tidak semua dijawab, jangan Bang. Salah nanti. Saya tadi mengatakan dalam hal seperti ini, ketika kita sudah mencari dengan segala macam jawaban, tetap tinggal ada misteri yang mesti tinggal diterima sebagai misteri. Dan ketika kita sampai pada titik di mana kita sudah tidak bisa mencari lagi, yang ada adalah loncatan iman, bukan penjelasan, loncatan iman. Baik, Bapak Kardinal. Luar biasa, karena masih ada waktu, saya memberikan untuk 2 penanya berikutnya. Ya, di bagian belakang saya lihat yang paling semangat, boleh berdiri tadi, yang paling belakang 1, kemudian 1 yang paling belakang baju hitam Bapak sebelah paling belakang ya. Oke, silakan. Sebutkan nama, kemudian dari paroki atau dari komunitas apa. Puji Tuhan karena akhirnya berkesempatan bertanya. Selamat pagi Bapak Kardinal. Pertanyaan saya adalah, boleh sebutkan nama dulu Bu? Oh iya, Justina dari paroki Blok B. Oke, baik, silakan Bu. Terima kasih. Bapak Kardinal, saya ingin bertanya terkait dengan salam. Itu biasanya kalau tadi mendengar salam dari Maria itu berbeda dengan apa yang kita biasa sebut selamat pagi, selamat siang, selamat ulang tahun. Sebetulnya apakah makna dari selamat itu sama dengan salam yang disampaikan oleh Maria?
Karena banyak sekali orang yang kalau dibilang selamat pagi, jawabnya pagi, selamat malam, malam gitu. Selamatnya itu justru tertinggal. Menurut Bapak Kardinal bagaimana? Terima kasih. Saya menyesal tadi menjelaskan itu. Lalu ditanya begini ini. Begini Ibu ya, tadi itu kan kita berusaha untuk melihat hal-hal yang sehari-hari kita ucapkan, perjumpaan yang kita alami, lalu kita mencoba melihat dan mencoba tahu apakah yang sehari-hari di permukaan seperti selamat pagi, selamat sore, selamat malam itu mampu mengajak kita untuk melihat makna yang lebih dalam daripada yang biasa. Tadi saya memberikan contoh, tadi siapa? Romo Tom Jacobs. Selamat pagi anak-anak, sudah waktunya bangun. Ini kan kelihatannya tidak ada maknanya kan? Selamat pagi, hari-hari kita ucapkan itu. Ternyata untuk orang tertentu yang mendengarkan itu dengan situasi batinnya yang tertentu, dia merasakan, mengalami salam yang sangat biasa itu, selamat pagi anak-anak, sebagai sesuatu daya. Bukan hanya kata salam, tetapi di balik kata itu ada daya yang mendorong dirinya untuk berproses. Saya bayangkan misalnya ya, siapa orang ini sampai mengucapkan salam seperti itu kepada saya? Siapa dia itu? Jawabannya dia adalah frater pendamping siswa. Pertanyaannya bisa lanjut, apa yang mendorong dia rela, dia orang kulit putih, datang ke sini untuk menjadi pendamping anak-anak itu? Sudah bertanya, dinamika itu muncul, berkembang di dalam dirinya. Wah, disuruh oleh tarekatnya, Serikat Yesus dikirim ke misi. Apa yang membuat Serikat Yesus mengirim dia menjadi misionaris di waktu itu di Jogja? Jawabannya, tanyalah Romo Mariono di sana. Jadi jawabannya kalau seorang Yesuit itu apa Romo? Nyalakanlah, kobarkanlah api di seluruh dunia Romo ya. Apa istilahnya Romo Mariono? Inflamate, bakarlah dunia ini dengan kasih. Nah itu, kok ada ya orang seperti itu, saya ingin menjadi seperti dia. Salamnya biasa sekali. Nah salam Maria tidak tahu dulu, salam Maria itu mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau luar biasa, tidak ngerti saya. Tetapi dari kata salam, salam kan berasal dari kata shalom ya. Jadi mengucapkan shalom itu sebetulnya semoga damai sejahtera menyertai Anda. Di kata itu bermakna, hanya kita sekarang mencoba untuk meskipun yang kita ucapkan itu hanya selamat pagi, tetapi saya sadar, tahu, sehingga menjadi spontan bahwa dengan mengucapkan selamat pagi, sebetulnya saya berdoa, semoga pada hari pagi ini Anda diliputi damai dan sejahtera. Itu kan tidak bisa diandaikan Ibu ya. Maksud saya, ucapan mengharapkan orang lain mengalami damai dan sejahtera kan tidak bisa diandaikan. Menangkap maksud saya, kalau orang tidak suka dengan orang lain, basa-basinya mengucapkan selamat pagi, kan? Karena dia harus mengucapkan itu basa-basi saja, tapi dia tidak mengharapkan damai sama dia. Kalau bisa, sambar beledeklah kamu, gitu. Bukan damai sejahtera, basa-basi. Nah kita kalau melihat kisah Bunda Maria itu,
Itu tidak ada basa-basi di situ. Perjumpaan itu semuanya tulus, buahnya kegembiraan, buahnya peneguhan, dan sadar, yakin, bahagia dengan tempat mereka masing-masing di dalam rencana Allah. Rencana kita, untuk kita kan, untuk menjadi imam yang baik, untuk suster yang baik, untuk bapak ibu keluarga yang baik, itu kan harapannya seperti itu. Itu tempat ibu di dalam sejarah keselamatan. Menjadi keluarga Katolik yang baik dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kardinal. Kemudian penanya yang terakhir, silakan. Sebutkan nama dari paroki mana. Oke, selamat siang Monsinyur, saya Vince dari Hidup TV, saya paroki di MBK. Jadi saya mau nanya tentang materi ini, kan perjumpaan Maria dan Elizabeth, itu apakah ada itu kan nyambung sama peristiwa kelahiran Yesus. Apakah dari perjumpaan ini itu mempengaruhi pada penanggalan kenapa Natal atau Yesus lahir itu pada 25 Desember? Itu gimana penjelasannya dari rangkaian cerita Lukas 1 sampai proses kelahiran itu sampai Natalnya ada di 25 Desember, Monsinyur. Terima kasih. Kan tidak ada tahunnya di sini, Mas. Yang ada disebut itu oleh malaikat kepada Bunda Maria, saudarimu yang sudah berusia lanjut sekarang sedang mengandung pada bulannya yang ke-6. Kan itu ya, tidak ada mengandung pada tahun 1950, tidak ada. Lalu ketika Maria pulang, itu sesudah 3 bulan. Itu kan 6 tambah 3 sama dengan 9. Itu kan hal biasa kan? Seorang lahir sesudah dikandung selama 6 bulan. Selama 9 bulan. Kalau tahun bulan Desember itu sejarahnya pasti tidak dari kitab suci. Tetapi dalam sejarah, saya sekarang lupa namanya siapa, membuat tarikh Masehi. Jadi 25 Desember itu hanya salah satu penanda yang diterima dalam tahun Masehi bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Tetapi kalau kita bertanya kepada Lukas, jawabannya enggak gitu. Kalau tanya kepada Lukas, Bapak Lukas pengarang Injil. Bukan Lukas siapa-siapa, Lukas pengarang Injil. Bapak Lukas, Yesus itu lahir kapan? Jawabannya apa? Silahkan lihat Injil yang saya tulis pada bab 2 ayat 11. Bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini. Iya. Bisa dicari di dalam Google itu, kenapa Yesus lahir 25 Desember. Tapi itu sama sekali bukan tanggalan yang dari kitab suci, Mas. Itu dalam perjalanan waktu pada suatu titik diambil diambil posisi itu. Tapi saya lebih suka menggunakan jawaban dari Injil Lukas. Yaitu susahnya pelajaran agama ya kepada anak-anak. Kalau ditanya ujian ini ya, tanya ujian agama ya, Yesus lahir kapan? Kalau dijawab 25 Desember dibetulkan. Tetapi kalau dijawab oleh seorang anak yang membaca kitab suci, Yesus lahir hari ini, salah. Sama gitu. Dulu keponakan saya pernah bercerita, masih anak-anak kecil ya, ditanya di dalam ujian itu, kalau saya mau merapikan rambut saya pergi ke mana? Ya jawabannya ke tukang cukur ya. Ya dia tidak pernah pergi ke tukang cukur. Yang nyukur dia bapaknya. Dia jawab bapak saya gitu. Salah dia. Itu kok kemana-mana ya Mas, maaf. Ya, tapi bisa dicari dengan mudah di Google itu sejarahnya.
Oke, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Untuk itu saya memohon untuk dengan hormat Suster Clarissa dari Sang Timur untuk memimpin doa penutup yang nanti akan dilanjutkan dengan berkat dari Bapak Kardinal. Saya persilakan Suster Clarissa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kasih setiamu yang mendampingi kami dalam kegiatan bersama pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Uskup membawa kami semakin beriman, semakin mengasihi Engkau dalam diri sesama, sehingga setiap perjumpaan dengan sesama kami menemukan Engkau sendiri dan dapat memuliakan nama-Mu dalam sikap dan perbuatan kami. Bapa yang penuh kasih, berkatilah para panitia dan siapa saja yang ikut ambil bagian dalam acara ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar api Roh Kudus senantiasa mendorong kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Bunda Maria, Bunda kami semua, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mohon berkat dari Bapak Uskup. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita ingat di dalam doa kita pada hari ini, dan sekian banyak saudari-saudara kita yang tidak mempunyai seorang pun yang memperhatikan dan mendoakan, selalu dijaga, dilindungi dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang, terima kasih.